Pemirsa, bola panas polemik kepengurusan Partai Demokrat kini berada di tangan Mahkamah Agung. Meski kalah 16 kali di pengadilan menurut kubu AHY, kubu Muldoko masih berupaya untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono belakangan dibuat cemas. SBY curiga ada tangan-tangan politik yang mencoba bermain di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut. Benarkah Mahkamah Agung sudah dikondisikan agar PK dimenangkan oleh kubu Muldoko? Dan apakah ini hanya ambisi politik semata Muldoko atau ada dalang di baliknya? Saya akan mengulasnya bersama dengan tokoh KLB Demokrat kubu Muldoko. Ada Bang Joni Allen Marbun yang sudah bergabung di studio. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam seluruh pemirsa Metro TV di Dan Indonesia. Juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Mas Denny, selamat malam. Selamat malam. Oke, Mas Denny. Waalaikumsalam. Ya. Yes, dari mana nih Mas Denny tahu bahwa MA bakal mengabulkan permohonan PK Muldoko? Belum tahu. Kalau dikatakan sudah tahu ya mendahului putusan. Cuma dalam beberapa komentar dan tulisan saya sampaikan ini harus dikawal. Kenapa demikian? Karena sidang PK itu kan tertutup, tidak ada sidang terbukanya. Jadi ini ada di ruang yang tidak bisa diakses oleh publik, karena memang demikianlah hukum acaranya. Nah, padahal yang akan diputus ini kan sangat-sangat strategis, sangat-sangat berkaitan bukan hanya satu isu kedaulatan partai yang bisa jadi diganggu, tapi juga berkaitan dengan bahkan soal pencalonan presiden 2024. Nah, karena itu menjadi penting mengangkat isu ini dari ruang gelap ke ruang terang, dari proses di MK yang hukum acaranya tertutup diawasi di ruang publik. Itu sebabnya dalam tulisan-tulisan saya, dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan pandangan dalam berbagai forum, saya katakan ini harus diperhatikan karena ini menjadi salah satu ujian demokrasi kita dan ujian pemilihan presiden 2024 yang prinsip konstitusionalitasnya jujur dan adil dipertaruhkan. Nah, kenapa saya risau? Karena ya, kalau secara hukum yuridis tadi sudah dikatakan ya ada 16 putusan. Secara bukti novum sudah dibahas oleh banyak pihak bahwa ini juga novumnya problematik. Kemudian secara politik hukumnya kita agak menyayangkan ya. Saya menulis di banyak kesempatan Pak Muldoko yang terhormat sebagai Kepala Staf Presiden, ini kan orang nomor 1 di lingkaran Pak Jokowi. Namanya saja Kepala Staf Presiden. Sehingga menjadi aneh kalau kemudian ada langkah-langkah hostile takeover. Baik. Pengambil alihan. Mas Denny, kita berikan kesempatan dulu ya kepada Bang Joni. Sepertinya udah langsung ingin menanggapi nih. Kenapa Bang Joni? Ya, karena begini. Bang Denny ini kan sangat kita hormati sebagai cendekiawan dan sebagai profesor. Dia sebagai orang yang mengerti hukum kenegaraan. Pertanyaan saya, salahkah kami yang Demokrat, yang milik rakyat, dibegal oleh SBY melalui aturan yang tidak sah di luar proses Kongres untuk dikembalikan Partai Demokrat menjadi Partai Rakyat, supaya Denny jangan asal ngomong gitu loh. Karena apa? Denny kan orang luar, saya orang dalam. Bahkan saya sendiri bicara empat mata, berdebat empat mata dengan yang terhormat SBY di rumahnya di Cikeas, membicarakan itu. Dan SBY tidak mengelak. Ya, ini tidak mengelak. Bahkan dia bilang nanti kita perbaiki. Ya, nanti kita perbaiki. Coba Mas Denny, Kongres adalah keputusan tertinggi.
ya. Tetapi di dalam anggaran dasar yang direkayasa di luar Kongres, bahwa Kongres harus melalui persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Calon Ketua Umum harus persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Ketua Umum AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Daerah, mengangkat memberhentikan Dewan Pengurus Cabang pada pasal 17 anggaran rumah tangga dan pasal 15. Ya, Anda orang hukum. Sementara itu bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 diperbarui 2011, di mana kedaulatan anggota partai adalah di tangan anggota. Keputusan tertinggi diputuskan dalam bisa rapat tertinggi. dipotong nggak? Bisa saya Ya, komentari? jadi itu. Jadi Karena alasan-alasan tersebutlah maka PK kembali diajukan. Bagaimana itu Mas betul, Denny? itulah salah satunya Baik. bahwa Menteri Hukum dan HAM kita PK kan dan nggak pernah bicara kalah. Baik. NO ya. Jadi Denny kan orang hukum, Oke. tidak ditolak. NO tidak dibahas. Jadi sekarang minta pendapat hukumnya Mas Denny ya, Oh iya, sebagai orang coba. hukum. Silakan Mas Denny. Silakan Pak Denny, silakan. Anda orang hukum, saya setuju dikawal. Dan terima kasih ya. doanya biar dikabulkan oleh Tuhan Boleh Yang Maha saya Kuasa. bicara? Oke. PK Pak dimakan. Joni Allen. Kita dengarkan ya jawaban dari Mas Denny. Gitu loh. Silakan Mas Denny. Silakan. Nah, coba kita gantian moderatornya bisa membantu juga. Begini, Bang Joni. Kalau Bang Joni ini soalnya kalau sudah bicara sulit kita berhentikan ini. Jadi Sama, kita saya juga potong ngerti kan, sama dong. Jadi jangan Oke, menang sendiri. oke. Sama. Sekarang giliran Mas Denny, giliran. ya. Anda juga nggak Ya, ngomong, saya yang silakan. mengatur. Mas Denny Ya. duluan sekarang. Ayo. Boleh bicara Ya. saya? Oke. Begini, apa yang disampaikan Pak Joni tadi saya nggak mau komentar panjang lah. 16-0 itu diulang-ulang aja. Jadi kalau yang memberikan pendapat hukum pengadilan saja dan sudah. Ini diajukan lagi PK itu seolah-olah. Begini, kita ini di Indonesia ini, saya pikir Pak Joni dan kawan-kawan yang lain paham. Hukum kita itu tidak hanya prosedur, ada substansinya. PK dilakukan iya, tapi kalau kemudian tidak ada dasarnya ya sudahlah. Mestinya di atas hukum itu ada etika. Satu, makanya saya tidak terlalu tertarik membahas tentang teknis anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya kalau sudah dibaca oleh Prof. Mahfud, dibaca oleh Menkumham, teman-teman yang mestinya juga paham tentang hukum, menurut saya sudah cukup. Yang kedua, yang lebih harus ditarik dan disampaikan kepada publik khalayak, ini ada dimensi politisnya. Bagaimana mungkin rekan-rekan ini menarik-narik juga Kepala Staf Presiden Muldoko yang punya kartu anggota saja? Tidak. Tiba-tiba anggaran dasar mana yang memungkinkan seseorang yang tidak anggota menjadi ketua umum? Ada apa selain memang kita mencatat, memang kita mencatat bahwa ini adalah sisi-sisi di mana rezim sekarang memang masuk ke dalam kedaulatan partai terlalu jauh. Baik, Mas Denny. Bisa Jadi sekarang kita akan berbicara soal dimensi politisnya ya. Sedikit lagi. Ya, kita harus jeda ini Mas Denny. Oh baik. Ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Tadi Mas Denny sudah menyinggung soal dimensi politis. Nanti kita akan bahas itu. Bang Joni tanggapi dulu, baru nanti kita ke Mas Denny Indrayana lagi ya. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa Metro TV akan kembali sesaat lagi.